Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahro, NIM 206151098. Saya akan menceritakan sebuah novel pada masa sastra embryonal yang berjudul Cerita Nyai Isah, di mana novel ini merupakan karangan asli Ferdinand Wiegers yang terbit pada tahun 1904 di Batavia. Novel ini bercerita tentang dunia pernyanyian dengan tokoh utama Nyai Isah dan suaminya Paul Verker. Baik, langsung saja cerita Nyai Isah. Alkisah, suatu malam yang sunyi, Tuan Verker duduk di kursi rotanya dengan pikiran sedang melamun. Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba terdengar suara burung yang membuat suasana menjadi seram. Hati Verker yang tadinya senang, mulai merasa tidak enak, apalagi dia justru ingat sama si Isah. Si Isah itu nyainya Tuan Verker, seorang perempuan Jawa, anaknya Mandor Anja dari Persel Kopi Rejosugi, di mana Tuan Verker bekerja semenjak dia datang dari negeri Belanda. Sebab dia datang dari negeri Belanda ke Betawi, diminta omnya yang bernama Tuan Jones yang memegang usahanya itu. Umurnya Verker ketika baru sampai di Betawi yaitu 22 tahun. Sesampainya di Rejosugi, omnya memberi pekerjaan di kebun kopi dengan satu obsinder, yaitu orang yang sudah lama bekerja di kebun kopi. Jadi dia akan mengajarkan kepada Tuan Verker mengenai ilmu perkebunan. Setelah mendapat banyak ilmu, akhirnya Tuan Verker dijadikan obsinder di Menang, kebun yang paling tinggi di atas gunung. Tuan Jones bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dia sendiri yang mengatur kuli-kulinya bersama mandor-mandor. Ada satu orang bernama Anja, dia ikut sama Tuan Jones dengan membawa istri dan anak perempuannya bernama Isah. Dia sangat cantik dan sejuk untuk dipandang. Mereka tinggal di Lutz atau kafe yang sangat besar bersama semua kuli-kuli. Ibunya Isah memasak untuk Tuan Jones dan sekalian juga untuk warung nasinya, di mana semua kuli-kuli tersebut bisa makan di situ. Ketika malam itu Isah keluar membawa tikar, maka tiba-tiba burung perkutut berkoang-koang. Mandor Anja dan Ibu Isah kaget, lalu meramal mungkin Isah akan dapat jodoh, dialah Tuan Verker. Tetapi Mandor Anja tidaklah ingin anaknya dapat jodoh keturunan Belanda dan berbeda agama. Di desa Sumber Pelem ada satu carik juru tulis desa, Rono Dikromo namanya. Dia merupakan keponakan Lurah Wongso Pawiro. Di setiap ada acara sedekah bumi, Lurah Wongso Pawiro dan cariknya itu datang ke Menang dan terkadang mampir ke rumah Mandor Anja. Maka dia bisa melihat kecantikan si Isah. Pada suatu hari, Rono Dikromo bisik-bisik sama pak tuanya itu untuk minta anaknya Mandor Anja supaya dijadikan sebagai istrinya. Lurah Wongso Pawiro sangat senang mendengar hal itu dan langsung dibicarakannya dengan Mandor Anja. Lalu setelah Lurah pulang, Mandor Anja berembuk dengan ibunya Isah dan keduanya saling menyetujuinya. Si Isah yang habis dipeluk cium sama Tuan Verker, ia merasa sesungguhnya bahwa hatinya tidaklah mencintai orang lain. Isah masuk kamar tidur, tetapi kupingnya terbuka lebar dan mendengar bapak ibunya merembuk carik Rono Dikromo. Maka hatinya hilang seperti tercabut dari dalam dada. Air matanya bercucuran, lalu ditutuplah mukanya dengan bantal supaya jerit tangis tidak terdengar. Ketika minggu malam, Tuan Verker berbicara kecintaannya itu untuk dijadikan sebagai istrinya kepada Mandor Anja. Tetapi dia meminta maaf yang sebesar-besarnya bahwa Isah sudah dilamar oleh Rono Dikromo. Kemudian alasan berikutnya, Tuan Verker berlainan bangsa dan agama. Maka Tuan Verker menangis sangat sedih sekali. Ketika Mandor Anja pulang dari rumah Verker, maka berbicaralah dengan ibunya Isah. Lalu dilihatlah Isah di dalam kamarnya yang menangis tambah keras. Tuan Verker sudah mengetahui Isah dilamar. Dengan begitu, kesehariannya dilanda kebingungan apa yang harus diperbuat. Malam harinya, Verker keluar rumah. 2 kali berjalan melewati rumah Isah, tidaklah dilihat seorang pun. Tiba-tiba ia melihat seseorang di kebun, lalu memergokinya karena dikira itu adalah pencuri. Beberapa langkah mendekat, terungkaplah si Isah yang sedang merenung.
Maka dipeluk erat dan diberilah sebuah cincin untuk Isa. Kedua orang bercinta itu saling curhat isi hatinya yang teriris-iris karena orang ketiga yang melamar Isa. Lewat beberapa bulan, tepatnya musim kemarau, dengan tidak ada air dimanapun kecuali di Jurang Gembong, suatu hari Verkerk pergi berburu di kebun kopi dan hutan. Pukul 3 sore pulanglah Verkerk yang melewati Jurang Gembong itu tadi, dan kebetulan melihat Isa yang sedang mandi. Hatinya berdetak kencang, sebab selang beberapa bulan ia tidak bertemu dengan kecintaannya itu. Tak lama Isa berdiri, dilihatlah seekor macan gembong yang akan menerkamnya. Lalu Tuan Verkerk tidak tinggal diam. Ia mengangkat senapan dan tepat sasaran. Akhirnya macan itu terjatuh dan terguling di hadapan Isa. Dengan teramat kagetnya, Isa langsung pingsan yang mengakibatkan demam berhari-hari disertai tubuh yang seperti mayit. Suatu malam, orang tua Isa memutuskan untuk mengembalikan cincin lamaran Rono Dikromo demi keselamatan anaknya. Ketika orang tuanya pulang dengan membawa kabar gembira untuk Isa, yaitu tunangannya diputus dan takdir jodoh Isa adalah Tuan Verkerk, maka Isa langsung sembuh tanpa bekas dengan hati yang teramat girang. Lalu dibukalah kalung dengan bandul cincin yang diberikan Verkerk dulu dan dipakainya di jari manis. Suatu malam, Tuan Verkerk datang menjenguk Isa, dilihatlah tidur pulas tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, Isa mengigo dalam tidurnya supaya jangan meninggalkan Isa. Dengan begitu, Tuan Verkerk kaget, apa maksud semua itu? Lalu, datanglah orang tua Isa dan melihat mereka sedang berpelukan. Itu membuat orang tua Isa terharu. Akhirnya, menyerahkan anak tunggalnya Isa itu untuk dijadikan istri Tuan Verkerk. Isak tangis bahagia menyelimuti keluarga itu dan saling berterima kasih. Sekian novel yang saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.